Latihan soal SKB CPNS Pranata Humas. Di bawah ini merupakan jenjang jabatan fungsional Pranata Humas tingkat ahli, mulai dari yang paling tinggi hingga paling rendah adalah A. Madya Muda Pertama, B. Madya Utama Pertama, C. Pembina Muda Pertama, D. Pertama Muda Madya, E. Pertama Muda Pembina. Jawabannya adalah A. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 4 pasal 6. SKP atau sasaran kerja pegawai disusun oleh Pranata Humas berdasarkan oleh A. Hasil rapat kerja bersama seluruh Pranata Humas, B. Lingkungan internal instansi pemerintah, C. Keinginan pribadi Pranata Humas, D. Penugasan dari pejabat yang berwenang sesuai hasil koordinasi eksternal, E. Tugas pokok Pranata Humas yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. Jawabannya adalah E. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 6 pasal 11. Berapakah jumlah penulis maksimal dalam pembuatan karya tulis atau karya ilmiah Pranata Humas secara bersama-sama? A. 1 penulis utama dan 1 penulis pembantu, B. 2 penulis utama, C. 1 penulis utama dan 3 penulis pembantu, D. 1 penulis utama dan 2 penulis pembantu, E. 1 penulis utama dan 4 penulis pembantu. Jawabannya adalah C. 1 penulis utama dan 3 penulis pembantu berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 6 pasal 16. Penghargaan atau tanda jasa, tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan kepada Pranata Humas adalah A. Lencana Bakti Satya, B. Lencana Karya Satya, C. Lencana Bakti Karya Satya, D. Satya Lencana Karya Bakti, E. Satya Lencana Karya Satya. Jawabannya adalah E. Satya Lencana Karya Satya berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 1 pasal 1. Apa pangkat golongan ruang Pranata Humas tingkat ahli jenjang jabatan muda mulai dari yang paling rendah hingga paling tinggi? A. Pembina 4C dan Pembina Utama 4D, B. Penata 4B dan Penata tingkat 1 4C, C. Pembina 4A dan Pembina tingkat 1 4B, D. Penata 3C dan Penata tingkat 1 3D, E. Penata 3A dan Penata tingkat 1 3B. Jawabannya adalah D. Penata 3C dan Penata tingkat 1 3D berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 4 pasal 6. Berapa kali seorang Pranata Humas bisa mengusulkan dupak kepada pejabat yang berwenang? A. Bergantung kepada permintaan pejabat yang berwenang, B. Maksimal 1 tahun sekali, C. Setiap 6 bulan sekali, D. Setiap 3 bulan sekali, E. Paling sedikit 1 kali dalam setahun. Jawabannya adalah E. Paling sedikit 1 kali dalam setahun berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 7 pasal 17. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam unsur kegiatan penunjang yang dapat dinilai angka kreditnya untuk jabatan fungsional Pranata Humas adalah A. Pembuatan karya ilmiah, B. Mendapat penghargaan, C. Mengikuti seminar, D. Menjadi anggota organisasi profesi, E. Menjadi tim penilai. Jawabannya adalah A. Pembuatan karya ilmiah berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 5 pasal 7.
Berapakah angka kredit kumulatif yang paling sedikit harus dicapai oleh Pranata Humas? A. 80% utama non-pendidikan, 20% penunjang. B. 75% internal, 25% eksternal. C. 70% pokok dan 30% non-pokok. D. 60% utama, 40% pendukung. E. 80% utama, 20% penunjang. Jawabannya adalah A. 80% utama non-pendidikan dan 20% penunjang berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 6 pasal 12. Apa yang terjadi jika seorang Pranata Humas saat akan naik jabatan dan atau pangkat setingkat lebih tinggi memiliki kelebihan angka kredit dari yang dibutuhkan? A. Kelebihan angka kredit hangus. B. Kelebihan angka kredit hangus dan diganti reward. C. Langsung naik jabatan dan atau pangkat 2 tingkat. D. Kelebihan angka kredit akan diperhitungkan untuk kenaikan berikutnya. E. Kenaikan jabatan dan atau pangkat ditahan beberapa periode. Jawabannya adalah D. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 6 pasal 14. Ita adalah Pranata Humas di salah satu kementerian. Dia berencana menulis karya ilmiah untuk menambah angka kreditnya. Jika Ita ingin mendapatkan persentase nilai sebesar 60%, berapa orang rekankah yang diperlukan oleh Ita untuk membantunya menulis? A. 2 orang penulis pembantu. B. 3 orang penulis pembantu. C. 1 orang penulis pembantu. D. 4 orang penulis pembantu. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. 1 orang penulis pembantu berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 6 pasal 16. Saat ini Bu Sagi adalah seorang Pranata Humas ahli pangkat pembina dan bergolongan ruang 4A. Maka pangkat dan golongan ruang Bu Sagi sebelumnya adalah A. Penata muda 3C, B. Penata tingkat 1 3E, C. Penata muda tingkat 1 3E, D. Penata lanjutan 3D, E. Penata tingkat 1 3D. Jawabannya adalah E. Penata tingkat 1 3D berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 4 pasal 6. Kementerian X sedang mengadakan sebuah seminar dan Pak Adi menjadi MC atau pemandu acaranya. Apakah kemungkinan jabatan Pak Adi sehingga mendapatkan tugas tersebut? A. Pranata Humas Pengatur. B. Pranata Humas Muda. C. Pranata Humas Madya. D. Pranata Humas Pertama. E. Pranata Humas Penyelia. Jawabannya adalah B. Pranata Humas Muda berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 6 pasal 8. Instansi X memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pranata Humas, sedangkan Y berhak menerima laporan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas secara berkala. Apakah instansi X dan Y? A. BKN dan Menteri Menpan RB. B. Kominfo dan Menteri Menpan RB. C. Menpan RB dan Menteri Kominfo. D. Kementerian ESDM dan Kepala BKN. E. Kominfo dan Wakil Presiden. Jawabannya adalah B. Kominfo dan Menteri Menpan RB berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2014 bab 3 pasal 5. Terima kasih sudah menonton. Apabila kalian ada pertanyaan atau revisi soal, bisa komen di bawah ya. Good luck untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat bikin video lainnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.